bertemu lagi rekan-rekan dengan saya Monang Nur Halim. Ya, pada hari ini saya mau mencoba membahas tentang DISC. Ya, apa itu DISC? Nah, di sini ya, kalau kita mengatakan DISC itu merupakan singkatan. Ya, ini merupakan sebuah tes ya tentang sifat-sifat seorang ya dalam bekerja tentunya salah satunya ya yang dilakukan oleh yang namanya William M. Marston ya. Nah, DISC itu singkatan dari D-nya itu dominan ya, I-nya itu influence, S-nya steadiness, dan C-nya compliance. Nah, setiap orang ini dibagi menjadi 4 tipe ya, tipe dominan, tipe influence, tipe steadiness, dan tipe compliance ya. Nah, yang dimaksud dengan dominan ini ciri-cirinya orangnya biasanya mementingkan hasil, dia akan langsung atau to the point, dia akan kompetitif. Ini ciri yang utamanya ya. Sedangkan orang yang influence ini cirinya dia itu antusias, ya, dia itu ramah, dia itu optimis ya. Dan kalau yang steadiness ciri-cirinya orangnya jujur, dia sabar dan juga sederhana ya. Dan yang compliance ini ciri-cirinya dia itu akurat, dia hati-hati, dan dia logik. Nah, ini secara garis besar keempat tipe orang dominan, influence, steadiness, dan compliant. Nah, sekarang kita mau memahami tentang keempat tipe orang ini secara umum, ya. Oke. Setiap tipe ya mempunyai persamaan dan mempunyai perbedaan, ya. Kalau dari orientasinya, ya, tipe D dan tipe E dan tipe I ini mempunyai kesamaan bahwa dia berorientasi pada hasil. Ya, sedangkan tipe C dan tipe S dia berorientasi kepada proses. Ya, kalau tipe D dan tipe C dia mempunyai kesamaan, dia berorientasi pada tugas, sedangkan tipe I dan tipe S dia berorientasi pada orang. Nah, pada prinsipnya keempat tipe ini memang ada satu kesamaan dan ada satu perbedaan ya. Nah, sekarang kita mau lihat yang namanya dominant style. Apa itu dominant style? Ya, dominant style itu adalah setiap orang mempunyai 4 unsur style dari DISC, tetapi dalam kadar yang berbeda dan jarang sekali yang murni dari satu unsur. Biasanya terdiri 2 unsur atau 3 unsur dan semua unsur yang dominan itu juga sangat sedikit, tapi pada prinsipnya pada umumnya memiliki 2 unsur yang dominan atau 3 unsur yang dominan. Nah, nanti kita lihat penjelasannya ya. Lalu keunikan masing-masing ini pada campurannya ya, pada komposisinya. Ada yang dominan D dan C, ada yang dominan C dan S, ada yang dominan I dan S, dan seterusnya ya. Baik. Nah, salah satu atau 2 unsur yang lebih dominan dari yang lainnya, itulah yang dinamakan dominan style orang tersebut ya. Nah, dominan style ini tercermin dari cara mereka berjalan, berbicara, atau berperilaku. Nah, itu yang namanya dominan style. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat ya. Ini ada cara membacanya ya. Ini ada sebuah hasil tes yang saya ambil dari contoh hasil tes beberapa orang yang saya tes ya. Di sini ada yang namanya kotak D ya. Ini adalah kotak dominan, dan ada kotak I, ini adalah kotak influence, dan ada kotak S, itu adalah kotak steadiness, dan ada kotak C, ini ada kotak compliance ya. Nah, ini ada angka dari yang paling pinggir ya. Yang pinggir itu angka 0 sampai 8 ya. Nah, itulah yang namanya angka plus atau angka dominan ya. Sedangkan ada angka juga 0 sampai minus 8.
inilah yang angka minus itu yang juga disebut angka yang tidak dominan. Nah, jadi kalau ada orang yang dalam hasil tesnya ada angka-angkanya di titik D, titik I, titik S, titik C, itulah yang menunjukkan dia ada di daerah dominan atau di daerah yang tidak dominan. Ya, sekarang kita lihat. Nah, ini ada titik C, dia ada di daerah yang plus, itu ada di daerah yang dominan, dan ada titik D, I, dan S-nya dia ada di titik minus, itu ada titik yang tidak dominan. Ya, meskipun D ini ada 0, sebenarnya 0 itu dia tidak dominan juga tidak dominan, ya, tapi kita anggap dia tidak dominan di sini, ya. Maka di sini disebut namanya dia dominan C, ya. Ada lagi contoh misalnya ini dia ada S dan C-nya itu di positif, ya, angkanya angka 7 itu, ya, plus 7. Nah, inilah yang namanya J itu dominan SC, ya. Ada lagi di sini contohnya dia ada angka D dan I dan C-nya itu di angka positif, ya, di kotak positif. Nah, inilah yang namanya dia dominan IDC. IDC kenapa I-nya paling besar, kedua D, ketiganya C, ya. Nah, yang terakhir ini, ya, mereka orang ini angkanya hampir semuanya di kotak positif, meskipun yang C-nya itu di 0, tapi bisa dibilang ini positif. Nah, inilah yang namanya dia dominan DSIC, ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan dominant style, di mana angka yang positifnya itu yang menunjukkan dia menjadi dominannya. Nah, inilah yang namanya dominant style. Nah, ada lagi yang namanya dalam kondisi stres, ya. Bila seseorang mengajukan komplain, perilakunya ini terpengaruh oleh situasi stres dan berbeda dari keadaan normalnya, ya. Jadi di dalam hasil tes ini ada yang namanya dalam kondisi stres. Oke. Nah, pengaruh stres ini dapat memunculkan karakteristik ekstrim dari style yang bersangkutan dan tidak biasa, ya. Itu namanya kondisi stres. Dan dengan memperhatikan petunjuk di atas, maka kita bisa melihat tipe dominan apa yang akan muncul dan bagaimana cara kita menghadapinya. Nah, jadi rekan-rekan, dalam saya ulangi tadi, ya, ada yang namanya dominant style dan ada yang namanya orang itu dalam kondisi stres. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat, ya, 4 DEC itu untuk apa sih, ya? Nah, pertama, DEC ini bisa dipakai sebagai rekrutmen atau kita dalam mencari seseorang, ya. Kita mau melihat tipe orang seperti apa yang cocok untuk jenis pekerjaan yang kita butuhkan. Karena setiap tipe DEC ini dia cocok untuk pekerjaan tertentu dan tidak cocok untuk pekerjaan yang lain. Nah, di sini kita bisa lihat. Nanti saya ajari bagaimana cara bacanya. Oke. Tipe orang seperti apa yang cocok dengan budaya kerja perusahaan kita. Nah, juga kita bisa lihat bahwa tipe-tipe tertentu ini dia tidak cocok dengan budaya pekerjaan yang seperti ini, dan juga tipe tertentu tidak cocok dengan budaya pekerjaan yang seperti yang lainnya, ya. Jadi kita bisa lihat bahwa kadang-kadang orang itu memang dalam bekerjanya bagus, dia punya kemampuan yang bagus, tetapi karena tipenya tidak cocok dengan budaya kerja di perusahaan, maka dia tidak bisa bekerja sama atau tidak bisa bekerja optimal. Nah, dalam rekrutmen kita bisa lihat orang yang tipe mana yang cocok dengan pekerjaan, jenis pekerjaan kita, ya, di budaya perusahaan kita, dan mana yang tidak cocok. Nah, juga bisa dipakai untuk pengembangan diri. Apa artinya? Oke, kalau kita belajar membaca DISC, kita bisa melihat, ya, di mana nih kekurangan kita, di mana kelebihan kita, ya. Karena di dalam di PDC nanti kita akan lihat, oh saya unggulnya di sini, oh saya kurangnya di sini. Nah, kita bisa meningkatkan kelebihan kita dan juga kita bisa memperbaiki kekurangan kita. Nah, itu
sebagai salah satu sarana untuk pengembangan diri kita. Karena tes DEC ini bisa merubah, ya. Jadi kita di dalam melakukan tes sekarang dengan setahun berikutnya ini bisa aja hasilnya berubah karena kita berubah, cara pikir kita berubah, tindakan kita berubah, hasilnya pun bisa berubah. Maka kita bisa mengubah kita, tentu aja mengubah tidak menjadi satu ekstrim, menjadi ekstrim lain, tapi kita bisa menyesuaikan, kita bisa mencoba untuk memperbaiki diri kita, mengubah diri kita sesuai dengan yang kita hendaki atau kita inginkan, ya. Itu bisa terjadi. Nah, juga yang ketiga, bisa dalam membangun tim. Apa artinya? Ya, jadi kita lihat tipe orang seperti apa yang bisa bekerja sama dengan tim kita, ya. Dan kita lihat komposisi tim kita ini dan kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan yang ada, ya, dengan cara kita perbaiki yang kurang tepat. Artinya di dalam tim ini ada tipe-tipe orang yang memang tidak cocok di tim kita, ya. Kita harus coba perbaiki, oke? Dan kalau memang tidak bisa diperbaiki, kita ganti dengan yang lain, ya. Dan kalau memang sudah tidak bisa ada kekurangan, kita bisa tambahkan lagi tim kita dengan yang lebih cocok dengan sesuai dengan ada dalam kita. Nah, itu namanya manfaat DEC untuk membangun tim, ya. Oke. Nah, sekarang saya akan coba ajari Anda bagaimana cara membaca tes DEC, ya. DEC ini, ya, di dalam hasil tesnya itu ada yang namanya 3 grafik, ya. Grafik pertama adalah grafik bagaimana orang lain menilai kita, ya. Kita memandang orang lain menilai kita ini seperti apa sih? Nah, itu yang namanya grafik pertama, ya. Dan grafik kedua, ya, ini grafik dalam kondisi kita stres atau tertekan. Itu ada dalam grafik kedua. Dan grafik ketiga adalah kondisi kita dalam keadaan normal atau biasanya. Ini yang namanya di grafik ketiga. Nah, sekarang coba kita lihat, ya, hasil tes ini, ya. Di grafik pertama, ya, atau penilaian orang terhadap diri kita, ya, kita menganggap bahwa orang lain menilai kita ini sebagai orang yang penuh perhatian, peduli pada orang lain serta emosional. Ini dilihat dari S-nya yang tinggi, ya, dan juga cukup logis dan berhati-hati karena ini C-nya positif walaupun tidak tinggi. Nah, inilah cara menilai di grafik pertama, ya. Nah, sekarang kita lihat di grafik ketiga. Saya lanjut ke grafik ketiga dulu, ya, bukan grafik kedua. Nah, di dalam keadaan normal. Nah, di dalam keadaan normal, ya, orang ini dia sangat logik dan sangat emosional. Bisa dilihat dari S dan C-nya yang sama-sama tinggi, ya. Dan dia sangat detail dan rapi serta mempertimbangkan prosedur yang ketat. Dan juga di sini, ya, kalau tipe orang seperti ini dia cocok untuk pekerjaan admin. Nah, itu yang bisa kita lihat dari grafik tiganya. Sekarang kita lihat dari grafik duanya. Di dalam keadaan dia stres, apa yang terjadi? Dia sangat logik dan tidak terlalu emosional. Kenapa? Karena di sini C-nya naik, ya, dari angka 4 menjadi angka 6 di situ, dan S-nya turun, ya, dari angka 5 menjadi angka 2,5, ya. Nah, itu yang namanya dia C-nya yang naik, ya, logis, lebih logis, dan perasaannya turun atau emosional turun. Dan dia sangat berhati-hati dan penuh pertimbangan karena bermain di logiknya atau di C-nya, ya, di logikanya. Dan yang juga bisa kita baca, dia lebih tidak berani ambil keputusan. Kenapa? Karena D-nya turun, C-nya naik, ya. Dia lebih banyak pertimbangannya, tapi dia tidak berani ambil keputusan. Nah, itu kita bisa baca dari tipe orang seperti ini. Ternyata orang ini mempunyai tipe bahwa orang yang logik, orang yang penuh perasaan, tetapi ketika stres
dia menjadi lebih mikir, lebih hati-hati, dan dia kurang untuk berani mengambil keputusan karena D-nya itu minus. Nah, D ini yang membuat orang untuk bertindak atau mengambil keputusan. Ini D ya. Nah, sekarang coba kita lihat grafik yang berikut. Ini grafik yang lain. Ya, kita lihat grafik pertama ya. Grafik pertama di sini dia menganggap orang lain menilai sebagai orang yang penuh perhatian, peduli pada orang lain serta emosional karena itu S-nya yang positif, sedangkan yang lainnya negatif ya. Dan dia menganggap orang lain menilai dia tidak mampu ya karena di sini D-nya, I-nya dan C-nya ini negatif ya. Nah, jadi di dalam grafik pertama hanya S-nya yang positif, yang lainnya negatif. Nah, sekarang kita lihat dalam kondisi normalnya di grafik ketiga apa yang terjadi. Dia sebagai orang yang peduli pada perasaan orang lain dan dia berhati-hati, S-nya yang paling dominan ya. Dia cukup detail, rapi, serta penuh pertimbangan. Ini C-nya positif walaupun tidak terlalu tinggi. Karena ada C-nya positif. Ya. Nah, sekarang kita lihat dalam keadaan stres, dalam keadaan tertekan dia seperti apa. Ya. Dia lebih hati-hati dan penuh pertimbangan. Karena C-nya naik dan S-nya turun. Ya. Dan dia lebih berani ambil keputusan. Karena D-nya naik. Ya, dari 0 menjadi 1,5 ya. Nah, ditambah S-nya turun. S ini orang yang sangat dia ini takutan ya. Dan kalau emosional ya, kalau S-nya naik itu berarti dia tambah takutan ya, tambah tidak percaya sama orang lain. Kalau S-nya tambah kecil dan C-nya naik, itu logiknya main, perasaannya turun ya. Oke. Nah, rekan-rekan, sekarang kita mau membahas manfaat dari EC yang keempat, ya, sebagai alat bantu untuk memahami orang lain, ya. Kita melihat karakteristiknya atau tingkah lakunya orang itu seperti apa, ya. Lalu kita mencoba untuk memahami dengan mencocokkan seperti tipe DEC yang mana, ya. Jadi kita akan bersikap sesuai dengan tipe DEC-nya. Dan menghindari untuk bertindak atau bersikap yang tidak disukai oleh tipe DEC-nya dan mengevaluasi terus mengerti tipe DEC-nya seperti apa yang tepat. Nah, untuk manfaat yang pertama, kedua, dan yang ketiga itu kita perlu hasil tes DEC. Jadi kita tes dulu orangnya, lalu kita evaluasi hasilnya dan kita bisa memahami orang tersebut. Nah, untuk yang keempat ini berbeda. Kita tidak bisa mengetes orangnya ya, karena ini kita mau bicara untuk memahami orang lain, customer kita, orang diajak lawan bicara kita tidak mungkin ngetes mereka dulu, tapi kita lihat dulu orang ini tingkah lakunya seperti apa, orang ini perkataan seperti apa, orang ini ciri-cirinya seperti apa, lalu kita cocokkan dengan tipe DEC yang kita mengerti. Lalu kita mulai menilai, oh kira-kira orang ini tipenya seperti ini. Kira-kira orang ini tipenya seperti orang tipe I. Orang ini kira-kira tipenya seperti orang C. Ya, jadi kita mencocok-cocokkan antara yang terlihat terbaca oleh kita dari orang tersebut pada saat kita bertemu, berbicara, berkomunikasi. Lalu kita cocokkan dengan tipe DEC yang kita pahami. Oh, orang ini lebih banyak mirip dengan orang yang DEC-nya D nih. Oh, kemungkinan besar dia tipenya D. Nah, itulah cara menggunakan DEC. Ada dua cara. Cara pertama adalah kita mengetes orang tersebut dulu, ya. Lalu kita baca hasil tesnya, kita pahami orang tersebut dari hasil tesnya. Yang kedua, kita menguasai atau kita mempelajari setiap tipe-tipe DEC dan kita lihat orangnya seperti apa, lalu kita cocokkan dengan tipe DEC yang kita ketahui dan kita mencocokkan, oh tipe orang ini seperti ini. Nah, di dalam materi berikutnya ya, kita mau membahas mengenai tipe dominan setiap customer dan bagaimana cara kita menghadapinya. Dengan cara nanti saya akan berikan tentang penjelasan setiap tipe itu, ciri-cirinya seperti apa, lalu
setelah kita pelajari tipe setiap ciri-ciri setiap tipe, nanti kita dalam berkomunikasi dengan customer kita lihat customer ini cocoknya dengan tipe seperti apa dan bagaimana cara kita menghadapi tipe seperti tersebut, dan kita usahakan jangan bertindak sesuai dengan yang tidak diharapkan oleh tipe tersebut. Nah, itulah yang akan kita pelajari di poin berikutnya, tipe setiap customer dan bagaimana cara menghadapinya dan bagaimana supaya kita tidak bersikap yang tidak disukai oleh mereka. Ya, oke. Dari saya untuk DEC yang pemahaman sepintas sekian dulu dan sekian dan terima kasih.